Halo guys. Kenalin lagi, nama gue Kennedy dari IE 23. Hari ini jadi gue bakal bikin pembahasan soal sedikit tentang UAS Matek dari yang tahun lalu punya. Nah, untuk soal UAS ini kita biasanya itu ada ngecover 4 soal. Kita bakal ngecover first order differential, second order differential, sama nanti juga ada second order difference equations. Sama nanti yang paling terakhir nanti kita bakal ada real analysis ya. Alright, so let's just get right into it. Oke, mungkin kita mulai dari soal pertama dulu ya. Kita masuk ke first order differential equations ya. Jadi pertama kita, jika diketahui fungsi permintaan dan penawaran dari suatu komoditas adalah sebagai berikut. QD ini dia sama dengan 8 min 0,3 P, QS sama dengan 0,5, QS sama dengan 0,5 P, ya kan, dan harga keseimbangan akan tercapai dengan adanya proses penyesuaian sepanjang waktu, yaitu proporsional terhadap ekses permintaan QD min QS, sehingga diperoleh persamaan dinamis. Harga komoditas tersebut menjadi DP per DT plus 0,8 JP sama dengan 8J, di mana kan J merupakan koefisien penyesuaiannya. Nah, jadi sekarang kita udah tahu nih, kita ada first order differential equation. Ya, dan biasanya general formnya first order differential itu bentuknya bakal begini. DY per DT ini nanti dia bakal plus UT, Y sama dengan WT. Atau in more simple terms, UTY yang ini kita bisa anggap ini sebagai A, dan WT yang di belakang ini kita bisa anggap ini sebagai bagian B-nya. Ya. Nah, jadi sebenarnya eh, saat kita dapat soal differential equation seperti ini, kita sebenarnya itu kita sedang diminta untuk mencari fungsi dari Y, atau atau dalam soal ini kan kita diminta untuk mencari harga ya. Kita disuruh mencari fungsi P yang berdasarkan waktu gitu loh. Kita disuruh cari PT ini. Dan ini nanti yang justru bakal jadi solusi akhir kita. Ya. Tapi sekarang kita fokus dulu deh ke soal yang A, yang pertama deh. Alright. Pertama, berapa harga dan volume permintaan penawaran komoditas yang terbentuk pada saat terjadi keseimbangan? Nah, kalau dia mencari keseimbangan, pastinya jumlah yang ditawarkan dan jumlah yang diminta akan sama. Berarti eh, simple aja, kita langsung bikin QD ini sama dengan QS, ya kan? Lalu kita tinggal masukin angka-angka yang sudah ditentukan seperti sebelumnya. Berarti QD sama dengan 8 min 0,3 P dan QS-nya sama dengan 0,5 P. Ya, kita tinggal pindah ruas aja, 0,8 P sama dengan min 8, berarti P di sini sama dengan 10. Nah, terus kita mau cari Q-nya juga. Untuk cari Q, di sini gue bakal make dia punya QS-nya yang ini, ya kan? QS sama dengan 0,5 P, berarti 0,5 nanti bakal dikali sama 10. Alhasil kita mendapat kuantitasnya yaitu ada 5, ya. Nah, untuk yang A ini udah selesai. Yang A-nya masih simpel ini. Jadi untuk sementara kita udah dapat P-nya 10 dan Q-nya adalah 5 ya. Nah, sekarang yang B, bagaimana proses memperoleh persamaan I3 yang ini, ya kan, yang ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan ini dari persamaan satu dan 2 ya. Nah, ini justru yang harus diperhatiin nih. Kita mau bikin jadi bentuknya general form ya. Nah, eh jadi kalau misalnya kalian ingat, ya kan, eh, dalam fungsi pasar, ya kan, kita biasanya itu dihadapkan dengan DP per DT ini sama dengan J dikali sama QD min QS. Ini juga ada di buku. Ini jatuhnya agak lebih ke teori ya. Jadi kalian harus ingat juga bahwa kalau memang kita biasanya ngomongin pasar permintaan, penawaran komoditas seperti ini, bentuknya bakal begini dulu, ya kan? Nah, terus simple aja, kita tinggal
masukin angka-angka QDQS yang tadi udah dikasih dari yang I sama yang I2 ya. Jadinya itu DP per DT ini nanti bakal sama dengan J dikali sama ya semua yang tadi kita tulis ya. 8 min 0,3 P min 0,5 P lagi. Terus kita tinggal bikin DP per DT sama dengan berarti ini jadinya J dikali 8 min 0,8 P ya. Nah, karena kita udah seperti ini kita bisa langsung kali aja ke dalam, berarti ini jadinya DP per DT sama dengan 8J min 0,8 JP. Nah, karena kita udah seperti ini, kita kan mau dapat general form yang mengikuti yang seperti yang di atas ini, ya kan? Di mana bagian dari fungsi yang ada y-nya atau in this case ada p-nya, ya kan? Itu nanti bakal ada di sebelah kiri. Ya. Nah, berarti kita tinggal pindah ruas saja dp per dt ini jadinya plus 0,8 jp. Ini nanti sama dengan 8J dan coba kita cek sama nggak sama yang ini? Sama ya. DP per DT plus 0,8 JP sama dengan 8J dan hasil kita juga sama di sini ya guys. Gitu. Nah, berarti di sini kita udah dapat general form ya kan atau bentuk umum dari first order differential equation kita ya. Di mana kita bisa bilang ini adalah A-nya, ini adalah B-nya ya. Nah, terus untuk yang C, bagaimana solusi dari persamaan dinamis harga komoditas eh, tersebut di atas ya. Jadi kita disuruh cari solusi partikular yang fungsi komplementer dan solusi umumnya ya. Nah, pertama kita mau cari solusi partikularnya dulu. Solusi partikularnya ini untuk yang eh, first order differential equation ya kan kita bakal tentuin sebagai B per A karena eh, solusi partikular ini muncul saat kita menganggap bahwa eh, bagian dP per dt ini ya kan dP per dt ini dianggap nol anggap nol ya karena kita menganggap nol jadinya kita cuman perlu B dibagi sama A doang untuk mendapat P-nya itu hasilnya berapa. Dan ini sebenarnya menjadi solusi dari apa? Jadi kayak equilibriumnya gitu juga. Nanti kita bisa lihat nih. Kalau misalnya nih kita B per A ini kan sama dengan 8J per 0,0,8 J. Ini kan jadinya artinya J-nya kita coret, berarti 8 dibagi 0,8 ini sama dengan 10. Nah, kalau kalian perhatiin, 10 ini dia sama kayak P star yang tadi kita dapat. Ini kan kok tadi yang kita dapat untuk equilibriumnya ya. Di sini 10, di sini juga 10 gitu. Jadi solusi partikular ini ya kan itu justru menggambarkan equilibrium yang nantinya kita ingin capai gitu seiring waktu berjalan dalam fungsi kita ya, dalam fungsi dinamisnya gitu. Nah, setelah kita udah mendapat solusi partikulernya, sekarang kita mau cari yang komplementer. Untuk yang komplementer kita juga ikutin simple aja, ikutin bentuk-bentuk yang kita udah yang udah kita tentukan seperti sebelumnya. Kita disuruh minta AE, biasanya bentuknya dalam AE pangkat min A kali T ya. Dan eh, di scenario ini kita A-nya adalah 0,8 J. Berarti untuk fungsi komplementernya kita bisa tinggal A E pangkat min 0,8 J T ya. Nah, terus untuk solusi umumnya kita bakal tulis dalam bentuk PT seperti ini. Tinggal tambahin aja kedua ini. Berarti jadinya AE pangkat min 0,8 JT plus 10 ya. Nah, udah deh. Dari sini kita udah dapat jawaban buat yang C.
ya di sini. Di sini kita udah dapat bahwa time path-nya ini atau persamaan dinamis harga komoditas ya kan. Itu bisa digambarkan dengan fungsi ini ya. Nah, terus yang terakhir, apakah pasar dari komoditas tersebut dapat mencapai harga keseimbangan yang stabil secara dinamis atau konvergen ya. Nah, jadi salah satu ketentuan untuk konvergen adalah saat eh, T ya kan. Saat waktu itu mendekati tidak terhingga, mendekati infinity ya kan. Makin dinaikin terus. Makin lama, semakin lama harganya ini akan merujuk terhadap 10 ini, bakal merujuk terhadap equilibrium yang kita sudah tentukan ya kan. Nanti apa? Dan maksudnya ini yang bagian kiri ini fungsi komplementernya itu kalau dia konvergen, dia akan pelan-pelan seiring waktu berjalan akan makin mengecil mengecil hingga mencapai nol. Nah, dan caranya gimana untuk kita bisa tahu itu? Simpel aja, kita tinggal melihat eksponen yang ada di dalam sini. Pangkatnya di sini kecenderungannya itu harus memiliki pangkat yang negatif, ya. Karena kalau misalnya pangkatnya negatif, artinya kan jadinya ya kan, eh, satu satu per T. Nanti dia jadinya 0,8 J JT. Dan ini kalau T-nya makin besar, makin besar, makin besar, berarti ini fractionnya makin lama makin kecil dan akan membuat hasil solusi dari yang sebelah kiri ini semakin lama semakin kecil. Dan kalau ini sudah mendekati infinity, berarti angkanya sudah tak terhingga, sudah saking gedenya. Kalau dibagi, dia akan mendekati nol gitu. Nah, jadi kalau misal karena di sini dia cuman minta penjelasan, kita bisa langsung tulis aja kayak gini nih. eh karena eksponen dari E merupakan negatif, ya kan? Maka seiring berjalannya waktu, ya kan? Atau eh, atau seiring T menjadi tak terhingga, eh, maka fungsi komplementer akan mengecil hingga nol, ya. Dan akhirnya, ya kan, karena pangkatnya, ya basically karena pangkatnya negatif, berarti jadinya ini bakal convergent atau stabil, ya. Sesimpel itu sih kalau buat yang eh, kalau buat nentuin dia convergent atau divergent. Dia bakal kecenderungannya dia bakal deketin 10 atau bakal menjauh dari 10 gitu. Nah, mungkin kalian lihat di sini ada J-nya juga ya kan. Dan kalau misalnya J-nya negatif kan pangkatnya jadinya tetap positif ya kan. Tapi eh, sebenarnya, kalau kalian perhatiin, di sini kan dia ada bilang, J merupakan koefisien penyesuaian. Dan koefisien penyesuaian ini, kecenderungan untuk fungsi-fungsi seperti ini, itu hanya berada di antara 0 sama 1. Jadi dia nggak mungkin negatif gitu. Alhasil, kita bisa menarik konklusi bahwa ya pangkat yang ada di E ini sudah jelas-jelas isinya bakal negatif gitu. Sesimpel itu, guys. Oke, next, kita ke soal kedua, ya. Kita masuk ke second order differential equation. Ya. Jadi ini sebenarnya kita cuma nambahin satu bagian lagi sih. Ada turunan keduanya ibarat kata ya. Dan eh, bentuknya itu ya cenderungnya seperti ini ya guys. Kalian bisa lihat di soal ini, general formnya biasanya bakal mengikut bentuk seperti ini, ya. Di mana eh, di mana di sini nanti dia bentuknya bakal Y aksen-aksen T kan plus A1 Y aksen T
plus A2 Y sama dengan B. Ya, bentuknya bakal kurang lebih begini terus sih guys. Nah, nah tapi ini disclaimer dulu dikit nih guys. Jadi gue inget banget pas UAS tahun lalu, pas gue ngerjain ini, itu sebenarnya ini ada ralat dari soal, ya. Karena angka-angka yang diberikan, yang QD QS yang di sini, ya kan, itu kalau kita pakai kalau kita untuk mencari equilibriumnya, itu kita nggak mendapatkan bentuknya seperti ini, gitu. Tetapi soal yang lain ini turun ke bawah ini, semuanya bu, semuanya tetap ngikutin bentuk yang ini, ya. Jadi gue bakal tetap ngasih kalian cara buat yang A, tapi nanti untuk yang B ke bawah kita bakal lebih fokus mengikuti yang ini. Nanti gue bakal tunjukin nih kalau dia hasilnya ini sebenarnya berbeda. Nah, sama seperti biasa, pertama dia akan di sini tunjukkan proses mendapatkan persamaan I3 dari persamaan I1 sama I2. Ya. Nah, ini juga simple banget karena kita udah ada masing-masing dari double aksen, P aksen, P-nya juga dan QD dan QS. Seperti biasa kita tinggal untuk mencari equilibrium kita tinggal bikin QD sama dengan QS lagi, ya. Nah, setelah kita membuat dia jadi QD sama dengan QS, ya kan? Kita tinggal secara simpel aja kita langsung tulis 20 min 0,10 P min 0,1 P pangkat 2 aksen sorry min 0,1 P aksen min 0,1 P double aksen. Ini nanti dia bakal sama dengan QS kita yaitu min 5 plus 0,10 P, ya. Nah, sekarang karena kita mau bikin bentuknya mengikuti bentuk seperti ini, ya kan? Ya, jadi di sini gue bakal pindahin yang 20 ini bakal dipindahin ke sebelah kanan dan sisanya semuanya bakal gue pindahin ke kiri, ya. Jadi pertama yang paling depan adalah yang double aksen. Di sini bisa aja langsung 0,1 P double aksen. Ini nanti bakal dikurangin sama 0,1 P aksen di dikurangin sama 0,20 P, ya karena gue pindahin yang dari kanan ini dikurangin ke sebelah kiri, ya. Terus ini nanti bakal tinggal sama denganin sama min 25 karena min 5 dikurangin sama 20, ya. Terus supaya kita bisa ikutin bentuk ini kita tinggal kali ini semua dengan kita harus kali min semuanya, ya. Berarti jadinya 0,1 P aksen-aksen minus plus 0,1 P aksen plus 0,20 P sama dengan 25. Nah, bisa kelihatan nih guys di sini sebenarnya nih hasil akhirnya ini sebenarnya berbeda dengan apa yang sudah ditentukan sama soalnya di sini, ya. Ya, mungkin kita bisa mikir ini bisa dikali sama 10 semua, tapi nanti kan hasilnya bakal berbeda ya sama ini. Nah, tapi basically tips gue adalah untuk yang soal seperti ini, dia suruh cari persamaannya seperti apa untuk mencari general formnya. Sesimpel-simpelnya ya tinggal bikin QD sama dengan QS aja sih guys. Gitu deh. Nah, oke. Karena ini memang udah seperti ini aja, kita nggak bisa gitu, kita nggak gitu bisa perbaiki ya guys. Jadi kita langsung move on aja ke yang B, ya kan? Jadi yang di B, kita disuruh seperti sebelumnya, kita disuruh cari solusi partikular PP dan jelaskan makna bagian ini dalam konteks fungsi jalur waktu. Ya, nah, berarti untuk PP, karena kita udah masuknya ke second order differential equations, ya kan, kita harus ngecek kondisi dari A1 yang ini sama A2-nya. Ya, kita harus menentukan, kita harus melihat apakah mereka sama dengan nol atau tidak. Karena kita ingin membaginya, karena kita seperti tadi kita mau membagi 25 ini, ya. Kita membagi 25-nya. Nah, di sini kalau kita lihat fungsi yang ini, kita jelas-jelas melihat bahwa A2-nya, A2-nya atau 0,2 yang ini
Ini kan A2 ya. Ini dia tidak sama dengan nol ya. Karena A2-nya tidak sama dengan nol, kita bisa langsung menggunakan B per A2 gini ya. Nanti kalau misalnya dia ada perbedaan lagi, misalnya kalau A2-nya ini sama dengan nol, ya kan? Nanti kita bakal menggunakan fungsi-fungsi lain. Nah, nanti kalian bisa coba lihat itu kayak misalnya di textbook atau di PPT dosen, itu pasti ada tiga senario gitu di mana salah satunya nol atau misalnya dua-duanya nol, nanti bakal ada penyelesaian yang berbeda untuk mendapatkan solusi partikular ini, guys. Nah, tapi untuk yang soal ini simple aja. Kita tinggal B sama dengan kita tinggal bikin B per A2 berarti 25 ya kan dibagi sama di sini A2-nya sama dengan 0,2 ya kan. Berarti ini hasilnya ini akhirnya bakal jadi 125 ya. Nah, terus dia juga jangan lupa dia juga minta jelaskan makna dari bagian ini dalam konteks fungsi jalur waktu. Nah, dalam konteks fungsi jalur waktu, solusi partikular ini menggambarkan titik keseimbangan yang akan dicapai seiring waktu berjalan. Ya, sesimpel itu sih guys. Jadi memang dia bakal jadi kayak semacam kayak tujuan kita mau nyampainya itu kemana gitu loh. Ya, ini untuk yang B. Nah, oke, next. Kita lanjut ke yang C. Jika disediakan informasi bahwa solusi umum atau fungsi komplementer dari persamaan diferensial tersebut adalah sebagai berikut, ya. Lakukan verifikasi ulang bahwa persamaan tiga di atas ini memang memiliki dua akar yang berbeda, ya. Nah, berarti di sini kita disuruh diminta untuk mencari PC ini, ya kan, dengan mencari akar-akarnya ya. Nah, untuk mencari akar ini, ya kan, kita akan menggunakan formula ya mirip formula kuadratik sih guys. Nanti dia bakal min A1, ya kan, plus minus akar dari A1 pangkat 2, ya kan, minus 4 A2. Semua ini, semua ini nanti dibagi sama 2. Dan nanti hasilnya ini akan menjadi akar-akar yang kita gunakan sebagai eksponen dalam E. Jadi dia bakal jadi pangkat-pangkatnya guys, gitu. Nah, sekarang kita tinggal masuk-masukin aja sih guys. Karena kan kita udah tahu bentuknya ini seperti ini ya. Bentuknya itu adalah P aksen double aksen T plus P aksen T plus 0,2 PT ya kan. Berarti a satunya ini sama dengan 1 karena di sini nggak ada apa-apa ya kan. Jadi 1 terus a duanya ini bakal sama dengan 0,2 ya. Berarti sekarang kita tinggal input aja jadinya min 1 plus minus akar dari 1 pangkat 2 tetap 1 dikurangin sama 4 kali 0,2 per 2 ya. Nanti simpel aja kalian tinggal masukin ini ke dalam kalkulator ya kan. Dan nanti hasilnya itu harusnya ya kan untuk kedua akar-akarnya root 1 ini harusnya hasil ini adalah negatif 0,2764. Dan untuk yang akar-akar kedua, ini nanti dia bakal sama dengan 0,77236. Dan ini membuktikan bahwa persamaan yang di sini udah benar. Lihat tuh, di sini dia min 0,276, yang ini min 0,724. Sama ya dengan hasil yang sudah kita dapatkan dari menggunakan fungsi ini. Ya. Nah, berarti sekarang
karena kita sudah membuktikan bahwa persamaan yang I3 ini memang memiliki dua akar yang berbeda seperti berikut, ya kan? Kita tinggal ke yang next aja nih. Buatlah solusi umum lengkap PT, ya kan? Persamaan jalur waktu harga tersebut. Ya udah, kita tinggal tambahin aja semua yang kita udah ada, guys. Tinggal bikin jadi PC plus PT plus PP, atau kita langsung tulis aja semuanya A1 pangkat min 0,27, kita ikutin soalnya aja ya, min 276 T, ya kan? T ini di plus A2 pangkat min 0,724. Jangan lupa juga plus 125 dari solusi partikular kita tadi ya. Nah, karena kita udah dapat yang ini, kita bisa langsung ke yang I2. Carilah A1 dan A2 jika diketahui P0 sama dengan 100 dan P aksen 0 sama dengan 50. Kemudian tulislah solusi persamaan secara lengkap. Ya. Nah, berarti sekarang kan kita udah ada nih, PT-nya sama dengan ini, ya kan? Dan sekarang dia bilang P-nya kalau 0 dia sama dengan 100. Berarti di sini kita tinggal input aja di sini. P0 ini sama dengan, kita tinggal masukin aja 0 ke dalam setiap bagian ini. Berarti ini jadinya A1 pangkat min. Nah, udah bukan min lagi sih sebenarnya. Ini bakal pangkat 0 langsung. Karena kan ini angkanya dikali 0 nanti hasilnya. Plus A2 pangkat 0 juga ditambah 125. Ini nanti bakal sama dengan 100. Berarti karena pangkat 0 ini jadinya 1, A1 plus A2 ini nanti sama dengan 100 dikurangin 125. Atau A1 A1 plus A2 ini sama dengan min 25 ya guys. Gitu deh. Nah, ini baru bagian pertamanya doang. Karena sekarang kita mau cari yang P aksen 0. Ya. Tujuannya apa? Ini supaya kita bisa mendapatkan, nanti kita bisa eliminasi atau substitusi supaya kita mendapat nilai dari A1 sama A2-nya. Nah, untuk yang P aksen 0, kita harus turunin dulu nih fungsi yang di sini. Mengikuti exponent rule, kalau misalnya ini terus kita mau pangkatin, kita mau pangkat yang ada T-nya di dalam sini, angka yang jadi di pangkatan yang pangkat ini nanti dia bakal pindah ke depan. Kalau misalnya kita turunkan. Berarti, ya kan, untuk P pangkat 0 ini, ya kan, nanti itu kita bakal nulisnya sebagai sama dengan min 0,276 A1, ya kan, plus, sorry, min 0,724 A2, ya. 125-nya di sini langsung hilang karena kita kan udah turunin ini, ya kan. Kalau ini kan nggak ada T-nya di sini, jadi langsung hilang aja, guys. Nanti ini bakal sama dengan 50, ya. Di sini dia bakal sama dengan 50. Setelah itu kita kan udah ada dua equation ini ya. Ini nomor satu, ini yang nomor dua, ya. Sekarang kita pakai substitusi deh, biar gampang. Di sini gue bakal pakai yang A2. A2 kita tinggal pindah ruas untuk yang ini sama dengan min 25 min A1. Lalu gue tinggal substitusi ke dalam ini. Ini jadinya min 0,724 dikali sama min 25 min A1 sama dengan 50 ya guys. Nah, karena kita udah dapat seperti ini, ya kan, habis dikali ke dalam, terus dihitung lagi, ini nanti solusinya bakal jadi 0,448 A1. A1 ini bakal sama dengan 31
di mana a satunya ini hasilnya bakal menjadi 71,2 dan a duanya bakal sama dengan min 96,2. Gitu deh guys. Terus untuk yang terakhir, datanya juga dia convergen atau enggak ya kan. Dan sesimpel tadi juga, untuk yang melihat dia ini convergen atau enggak, kita tinggal lihat pangkatnya itu angkanya negatif atau bukan, ya kan? Karena di sini pangkatnya sudah negatif, dua-duanya, kita bisa membuktikan bahwa untuk yang D, PT dia bakal convergen, guys. Gitu. Oke, next kita masuk ke soal 3, second order difference equation ya guys. Nah, jadi untuk yang difference equation ini agak berbeda ya. Kalau tadi kita pakai bentuknya P aksen begitu, di sini pakainya PT min satu, PT min 2, PT plus satu, PT plus 2. Ini dia cuman dipakai untuk menggambarkan dia tahun depan, tahun lalu, ya kan, 2 tahun terakhir, ya kan. Nah, seperti di soal ini nih. Misalkan terdapat pasar produk pertanian. Keputusan produsen untuk berproduksi QS ditentukan oleh harga dari 2 tahun terakhir, PT-1 dan PT-2. Karena harus melalui proses penanaman terlebih dahulu sebelum penjualan output dapat dilakukan dan mengikuti tren produksi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita dapat fungsi penawarannya seperti ini, ya kan? Dan kita juga mendapatkan fungsi permintaan seperti yang ini, ya, D min E PT, ya. Bila diasumsikan terjadi keseimbangan pasar, yaitu kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan untuk setiap periode, ya kan? Berarti ya sama seperti sebelumnya, QD sama dengan QS, maka jawablah pertanyaan berikut. Pertama, tuliskan persamaan difference equation yang menggambarkan keseimbangan pasar bila nilai parameter A sama dengan 4, B sama dengan min 10, C sama dengan 25, D sama dengan 12, dan E sama dengan 1. Ya. Nah, untuk yang ini kita udah dikasih nih masing-masing angkanya berapa. Nah, tapi biasanya untuk general formnya dari yang second order difference, general general formnya ya, ini bakal dalam bentuk Y T plus 2, ya kan, plus A1 Y T plus 1 plus A2 Y T. Jadi bakal sama dengan C, ya. Nah, di sini kan dia pakai T plus 2, T plus 1. Tapi di soalnya kita adanya min 1 sama min 2, ya. Nah, tapi kita bisa simple aja. Kita tinggal menganggap bahwa tahun sekarang, ya kan, tahun sekarang kan berarti kan cuma PT doang untuk yang di soal ini ya. Tapi eh, yang PT Min 2 ini kan sebenarnya dia 2 tahun di belakang dari tahun yang sekarang, ya kan? Berarti PT Min 2 ini bisa kita anggap sebagai YT yang di sini, guys. Karena dia yang tahun paling awal, gitu. Sedangkan nanti untuk yang dia cuma PT biasa seperti ini bakal jadi tahun paling terakhir, tahun sekarang, ya kan? Jadi dia bakal plus 2 gitu. Nah, kayak gimana? Pertama, kita tinggal masukin dulu aja kali ya. Kita masukin dulu masing-masing dari variabel yang kita udah ada ya. Jadi QS-nya ini setelah kita input dia punya angka nilai-nilai untuk parameternya masing-masing, ya kan? Ini jadinya 4 min 10 PT min 1. Di sini jadinya plus 25 PT min 2, ya kan? Ini jadinya untuk yang QS, ya. Terus yang penawaran. Yang penawaran dia D-nya adalah 25. Berarti 12 ya. 12 berarti ini min E-nya 1, berarti ini langsung min PT. Kita tinggal bikin ini seperti biasa, tinggal bikin jadi QD min QS seperti ini. 4 min 10 PT min 1 plus 25 PT min 2
Ini sama dengan 12, 12 min PT. Dan kita tinggal pindah ruas aja menjadi PT min 10 PT min 1 plus 25 PT min 2. Ini jadinya sama dengan 12 dikurang 4, yaitu 8 ya guys. Nah, sekarang kita udah ada bentuknya seperti ini. Ini udah cukup mirip nih sama general form yang kita udah punya, ya kan? Tapi karena di sini masih T-1, T-2, kita harus pindahin supaya PT ini menjadi tahun yang 2 tahun di depan. Ibarat kata, kita merubah tahun yang T yang biasa ini, jadinya itu di yang 2 tahun belakang. Dia kita kayak ganti base year gitu loh guys. Ini jadi plus 1, ini jadinya 25 PT aja. Ini sama dengan 8. Ya. Nah, untuk yang A, kita udah selesai. Nah, sekarang untuk yang B, ya kan, kita disuruh untuk tentukan harga keseimbangan antar waktu atau intertemporal price equilibrium dari model ini. Atau kita bisa langsung aja cari PP-nya, ya kan? Nah, untuk mencari PP di sini kita harus menentukan beberapa hal dulu. Jadi sebenarnya kan ini formula untuk cari PP, ya kan? Yang di paling pertama itu dia adalah C dibagi sama 1 plus A1 plus A2, ya. Nah, tapi karena bentuknya seperti ini, kita harus ngecek dulu sebenarnya. Ini A1 dan A2-nya, yang atau minus 10 sama plus 25 ini, apakah A1 plus A2 ini tidak sama dengan min 1? Ya. Kenapa? Karena kalau dia sama dengan min 1, ini hasil yang di bawah ini, hasil pembaginya, hasil pembaginya ini dia bakal menjadi nol. Dan nanti hasil kita bakal undefined. Kita nggak bisa membagi dengan nol, ya kan? Nah, sekarang kita udah ada A1-nya adalah min 10, A2-nya adalah A2-nya di sini itu adalah plus 25 ya. Nah, berarti sekarang karena kita udah ada kedua ini, kita tinggal tambahin aja nih. Min 10 tambah 25, ini pasti dia jadinya sama dengan 15 dong, ya kan? Berarti karena dia sama dengan 15, kita bisa yakin, oh, ini berarti jelas-jelas bukan min 1 dong. Berarti kita bisa langsung cari solusinya, yaitu C-nya adalah 8, 8 per 1 min 10 plus 25. Ini nanti hasilnya bakal jadi 8 per 16. Atau jadinya setengah. Berarti untuk harga keseimbangan antar waktu yang dari model ini, kita mendapatkan PP sama dengan setengah. Ya. Nah, setelah bagian ini, kita cari yang C nih. Kita tentukan fungsi komplementer PC dengan mengidentifikasi terlebih dahulu akar-akar dari modelnya. Nah, untuk yang ini, karena kita disuruh cari dia punya akar-akar, kita tinggal ngikutin formula kayak tadi lagi. Untuk yang PC nih. Untuk yang PC kita tinggal ngikutin formula min A1 plus minus akar A1 pangkat 2 min 4 A2. A2 per 2. Di sini kita ada A1-nya adalah min 10, A2-nya adalah 25. Ya. Berarti kita tinggal bikin jadinya min ketemu min berarti 10 plus minus akar dari di sini 10 pangkat 2 min 10 pangkat 2 jadinya 100 ya. Berarti dikurangin sama 4 kali 25. Wah, ini berarti sama dengan satu sama lain ya. Karena ini karena kita udah begini, berarti ini hasilnya bakal menjadi 5. Cuman satu solusi ya, guys. Dan ini berarti bentukan dari second order difference yang ini, dia bentuknya ini adalah memiliki akar-akar yang sama ya. Akar-akarnya ini bakal sama persis, dua-duanya ini bakal sama dengan 5 gitu ya. Nah, berarti untuk yang C ini kita bisa mendapatkan fungsi komplementer PC-nya ini sama dengan kita tinggal mengikuti bentuk biasanya aja, ya kan? Berarti ini A1, ya kan?
A1 dikali sama akarnya tadi 5 di pangkat T, ya kan? Plus A2 T kali 5 pangkat T. Ya, ini nanti tinggal kita kita juga bisa nanti tambahin setengah. Nah, ini udah dapat general solutionnya ini. Kita udah dapat eh, solusi umumnya ya seperti tadi ya. Nah, sekarang yang D nih, tentukan nilai A1 dan A2 dari jawaban C di atas jika terdapat informasi tambahan bahwa P0 sama dengan 1 dan P1 sama dengan 5. Ya, sekarang nih, kita udah ada informasi tambahan lagi. Nah, dengan begini, di sini kan udah ada T, di sini juga udah ada T, di sini juga T. Kita bisa langsung input aja angka-angka 0 ini sama 1 ini untuk mendapatkan hasil-hasil yang kita inginkan. Caranya gimana? Nih, berarti kita pakai yang P0 dulu ya. P0 ini sama dengan 1, berarti nanti jadinya A1 ini 5 pangkat 0 plus A2 ini dikali sama 0 dikali sama 5 pangkat 0 plus setengah sama dengan 1. Di sini ini langsung straight up hilang aja karena kan dikali 0 ya. Berarti langsung hilang. 5 pangkat 0 jadinya 1. Berarti ini A1 plus setengah. A1 plus setengah sama dengan 1. Berarti A1 sama dengan setengah. Ya. A1-nya kita udah dapat hasilnya adalah setengah. Terus untuk kita mau cari yang A2, kita harus lanjut ke yang P1. Yang P1 ini dia sama dengan 5. Berarti kita harus input dulu ke dalam ini. A1 5 pangkat 1, ya kan? Plus A2 di sini karena di sini juga ada T-nya, kita harus kali ini dengan 1 dikali dengan 5 pangkat 1 juga plus setengah sama dengan 5. Ya. Berarti begini kita bisa ini kan terus kan kita juga tahu nih A1-nya sama dengan setengah ya. Berarti untuk yang bagian depan ini berarti setengah dikali sama 5 pangkat 1 5 setengah kali 5 berarti di sini 2,5 ya guys. 2,5 plus ini A2 kali 1 kali 5 berarti di sini 5A2 plus setengah sama dengan 5 berarti 5A2 plus 3 sama dengan 5 berarti A2 bentar 5A2 sama dengan 2 terus A2-nya sama dengan 2 per 5 atau 0,4 ya. Berarti kita udah dapat nih dua jawabannya. Satunya setengah, satunya 0,4. Gitu ya guys. Berarti kalau kita udah dapat yang D ini, kita tulisin solusi persamaan secara lengkap ya. Kalau secara lengkap berarti PT itu sama dengan kita tinggal tulis ulang ini, tapi menggunakan nilai-nilai yang udah kita dapat di sini ya. Berarti di sini gue bakal pakai fraction aja biar lebih rapih. Setengah dikali sama 5 pangkat T ditambah sama 2 per 5 T kali 5 pangkat T. Dia nanti juga jangan lupa setengahnya di belakang. Ya. Dan ini sekarang kita sudah dapat hasilnya. Terus yang apakah solusi model difference equation di atas menghasilkan nilai yang convergent atau divergent? Nah, untuk yang ini, ya kan, kita sebenarnya tinggal melihat angka ini, angka 5 ini yang di sini. Ini kan dia akar-akarnya ya. Kalau misalnya akar-akarnya ini positif, ya kan, dia ini hasilnya bakal menjadi divergent, ya. Dan kalau misalnya kalian tahu hasil yang convergent, ya kan, hasil yang convergent ini hanya muncul jika akar-akar ini itu negatif, guys. Gitu. Jadi kebetulan untuk yang E ini, untuk solusi differential equation yang ini,
nilainya ini sebenarnya bakal divergent gitu. Berarti yang E kita bisa ditulis kayak gini, solusinya akan divergent karena akar-akar atau limanya ini eh, adalah lebih besar daripada nol, ya kan, alias positif. Ya, jadi perhatiin aja sih guys. Nanti paling kalau misalnya kalian di cheat sheet, ya kan, bisa langsung ditulis aja kayak solusi apa kondisi-kondisi untuk mendapatkan convergent divergent ini itu perlu dicatat juga sih guys supaya nanti kalian gampang buat ngedetermine ini sebenarnya udah cari dia punya fungsi solusinya tapi dia sebenarnya ini hasilnya convergent atau divergent gitu sih guys. Oke, kita sekarang masuk ke soal paling terakhir. Kita masuk ke real analysis. Nah, ini jadi bagian yang mungkin paling membingungkan buat banyak orang, bahkan buat gue juga ini pas baru belajar ini benar-benar bingung banget. Kayak ini apaan sih gitu ya kan. Tapi I'll walk you guys through this. Ini harusnya nggak terlalu susah sih harusnya ya. Karena kita tinggal fokus ke teorinya sebenarnya untuk kayak gini. Oke, pertama. Seorang konsumen ingin memaksimumkan utilitasnya, ia mengetahui dengan pasti bahwa masalahnya dihadapinya ini bisa dilihat dia memaximize utility X1 tambah X2 dengan kendala budget set X1 pangkat 2 plus X2 pangkat 2 lebih kecil sama dengan 100 dan X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0. Ya. Pertama, gambarkan fungsi kendala budget dalam sebuah diagram Cartesius. Nah, ini artinya apa? Ya sebenarnya cuma disuruh gambar graph doang sih guys. Jadi untuk yang A, kita kan mau nge-max utility ini. Jadi sebenarnya seperti kalau kalian ingat dulu di paruh satu, kita kan bahas tentang kuntaker nih. Yang kita harus gambar ini sebenarnya kendalanya, ya. Dia punya budget set ini. Pertama, kita lihat di sini dia X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0 juga, ya. Berarti untuk ini kita bisa bilang kalau kita cuman perlu bagian ini doang. Kita cuman perlu dia punya, sorry, kita cuman perlu kuadran pertamanya doang ya guys. Nah, terus di sini kita ada X1 pangkat 2 plus X2 pangkat 2 lebih kecil sama dengan 100. Ini adalah fungsi dari lingkaran, ya kan? Di mana lingkaran ini adalah akar dari radius lingkaran ini adalah akar dari 100 ini, ya. Berarti di sini kita bisa bilang di sini 10, di sini 10, ya kan? Terus kita tinggal tarik garis seperti ini, guys. Supaya mendapat satu kuadran. Nih, misalnya gue gambar ulang deh, biar bagus dikit. Ya, gini deh kurang lebih ya, guys. Jadi untuk kendala budget kita, ya kan, bentuknya ini bakal seperti ini, ya. Dan ini nanti tuh yang bakal di highlight itu yang di bagian dalam di sini, ya. Ini nanti kalian bisa di shade aja yang di dalam ini, ya. Oke deh. Jadi untuk yang A, sebenarnya kita udah jadi nih. Kita tinggal gambar yang ini doang. Nah, terus yang B, apakah bentuk fungsi kendala budget bersifat open, close, bounded, atau compact set? Ya. Jadi, pertama, open set ini artinya, ya kan, dia sebenarnya itu eh, tidak memiliki apa boundary ya kan atau ujung limit dari kendala budget ini ya kan itu sebenarnya dia tidak sama dengan hasil yang ada di sini. Dia terbuka gitu. Dia memiliki dia dia bisa mendapatkan hasil-hasil yang mencapai infinity. Dia terbuka keluar gitu. Ya kan? Tapi di sini karena kita melihat oh ini dia cuman ada yang di dalam ini doang, ya kan? Angka-angka yang kita dapatkan itu hanya terbatas di dalam satu kuadran ini doang. Berarti ini membuktikan bahwa dia adalah closed set, ya kan? Closed, dia tertutup, ya kan? Terus, apakah dia bounded? Nah,
untuk dia ngecek dia bounded atau enggak, ya kan? Kita tinggal lihat ini sebenarnya satu kuadran ini kan ini kan kan kita kan target kita kan cuman berada di dalam satu bagian ini kan. Target kita kan cuma di dalam sini, ya kan? Apakah kita bisa menutup satu kesatuan ini menggunakan satu lingkaran penuh gitu loh. Jadi ini kan jelas-jelas kita bisa tutup dengan satu lingkaran, ya kan? Ini close dan juga bounded, ya. Dia juga bounded karena limit-limitnya ini juga kalau diperhatiin di sini dia kan sama dengan 100 berarti boundary dari ini juga dianggap bahwa boundary-nya juga termasuk. Berarti karena kita sudah memenuhi kedua karena kita sudah memenuhi kedua ciri-ciri ini ya kan yaitu dia bisa ditutupi satu bulatan seperti ini dan juga dia juga eh, apa dan juga boundary dari kuadran ini merupakan dia sama dengan ya kan kalau dia gak ada sama dengannya kan dia garisnya titik-titik ya guys. Nah, alhasil kita bisa menarik konklusi bahwa untuk yang B ini dia adalah compact set karena dia both closed and bounded gitu. Jadi paling penjelasannya ya kan karena gambar grafis dari kendala budget di atas memiliki boundary yang tetap, dia lebih kecil sama dengan 10 ya kan, dan juga dapat di bound dalam satu lingkaran ya kan, maka eh, fungsi ini, fungsi kendala budget close bersifat closed dan juga bounded. Alhasil menjadi sebuah compact set gitu guys. Jadi benar-benar cuman dari penalaran ini bisa masuk satu bulat atau enggak. Ini dia ujung-ujungnya termasuk dalam solusinya atau enggak gitu ya guys. Terus yang C, jelaskan apakah bentuk fungsi kendala budget bersifat convex set atau bukan ya. Ini juga bisa pakai analisis grafis. Nah, untuk convex set ya kan eh kita itu sebenarnya simple banget. Convex set ini artinya ya kan eh, dua titik manapun yang kita yang berada di dalam set kita yang berada di dalam kuadran ini, kalau kita memilih dua titik dimanapun, dia ini pasti bakal ditarik satu garis, di mana garis ini tidak akan keluar dari kuadran ini, ya. Kayak misalnya nih, kalau ini kan kita kan kuadrannya seperti ini, ya kan? Kita mau tarik dua garis kemana aja. Mau dari sini ke sini kita tarik, dia juga nggak keluar. Dari sini ke sini juga dia nggak bakal keluar ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita ada satu bentuk lagi, dia seperti ini bentuknya ya kan. Kita kan bisa tarik dua titik di sini sama di sini, yang nanti garisnya ini bakal di luar dari area di dalam set ini, ya kan? Nah, dalam kasus seperti ini tidak convex. Tapi karena dalam soal kita, ya kan, karena dalam soal kita kuadran ini bisa benar-benar kita bisa narik dua garis dimanapun dan dia nggak bakal keluar, ya kan? Alhasil kita bisa menyimpulkan bahwa eh, bahwa fungsi kendala budget ini dia adalah convex set, ya, karena semua eh, semua kombinasi dari dua titik yang berbeda jika ditarik garis akan tetap berada di dalam satu kuadran ini gitu loh. Jadi kalau bisa ditulis penjelasannya misalnya nih fungsi kendala budget ini
bersifat convex set karena karena penentuan dua titik pada manapun di pada manapun dalam di dalam kuadran akan menghasilkan garis yang tidak keluar dari kuadran tersebut, ya. Jadi semua hasilnya ini semua garisnya ini bakal tetap di dalam satu kuadran ini, ya. Gitu, guys. Nah, terus untuk yang D, jelaskan pula apakah bentuk fungsi tujuan dari kurva indifference ini merupakan suatu fungsi konkave, konveks, konkav sejati atau konveks sejati, ya. Waduh, ini pusing juga nih. Tapi kita simpel aja, guys. Sekarang kita tahu utility functionnya adalah X1 plus X2, ya. Nah, jadi ini agak teori dikit sih, guys. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek ini concave atau convex, kita sebenarnya harus melihat secara grafik juga, ya. Soalnya dia misalnya seperti ini, guys. Misalnya kita punya, eh nah, misalnya begini nih. Untuk concave, ya kan, biasanya kan bentuknya itu seperti ini. Dia bakal melengkung ke atas. Dia bakal melengkung begini. Ini dia concave, ya kan? Utus deh, concave. Kalau dia convex, ya kan, bentuknya itu seperti ini. Jadi kebalikannya, ya. Dan biasanya kita bisa menggunakan formula-formula dalam ini untuk menentukan bahwa ini sebenarnya dia konkave atau enggak. Gimana caranya? Dengan menarik satu garis, ya kan? Menarik satu garis di mana kita bisa menentukan, oh, titik di sini itu dia lebih besar daripada yang di sini, gitu. Kalau gini kan concave. Kalau kita misalnya tariknya yang seperti ini, terus di sini dan di sini, ini kan yang ini kan lebih kecil, yang ini lebih besar, ya kan? Berarti kalau ini dia convex, yang ini dia concave, ya. Tapi sebenarnya untuk yang soal ini kita nggak perlu menggunakan eh, kita nggak usah ngekalkulate apapun karena di sini kita dikasih tahu U sama dengan X1 plus X2. Berarti untuk fungsi dari utilitas ini, ya kan, sebenarnya itu kita cuman fungsi linear doang, guys. Jadi karena kita udah tahu ini dia cuman fungsi linear, saat digambar dia kan bentuknya bakal begini, ya. Lurus aja begini, ya kan? Karena fungsi utilitas ini dia garis lurus, berarti dia bakal konkav dan juga konveks di waktu yang sama, gitu. Karena dia nggak lebih ngikut condong, ini dia kurvaturnya ini nggak ke atas dan nggak ke bawah juga, dia straight line, dia garis lurus. Jadi dia konkav dan konveks di waktu yang sama. Tetapi dia bukan konkav sejati dan bukan konveks sejati karena ya dia nggak ngelengkung begini. Dia cuma garis lurus, ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian mendapatkan fungsinya mungkin yang lebih bengkok begini atau bengkok ke bawah, yang untuk yang seperti ini konveks, ya berarti nanti kalian bisa bilang ini dia konveks sejati atau misalnya konkav sejati. Tetapi untuk yang soal ini, karena kita melihat bahwa fungsi tujuannya ini, kurva indifference ini merupakan garis linear, ya kan? Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk yang ini dia konkav dan konveks di waktu yang sama, tetapi tidak konkav sejati atau konveks sejati. Gitu, guys. Nah,
Terus kita tinggal terakhir nih, yang E. Ya. Tunjukkan apakah terdapat solusi masalah maksimisasi utilitas di atas dengan menggunakan teorema Bolzano-Weierstrass dan cari solusinya. Nah, untuk yang Bolzano-Weierstrass, ya kan? Bolzano-Weierstrass nih. Yang Bolzano-Weierstrass itu sebenarnya dia cukup simple, guys. Karena dia itu cuman perlu satu ketentuan doang. Bolzano-Weierstrass menyatakan jika fungsi fungsi kendala merupakan compact set, ya kan? Maka kita bisa mendapatkan solusi yang pasti gitu. Jadi maksudnya begini, karena kita sudah melihat bahwa ya semua angka-angkanya ini kan bakal kombinasinya bakal terdapat di dalam satu kuadran ini kan. Karena kita sudah di dalam satu kuadran ini, ya kan? Dan utilitasnya kita di sini lihat ini continuous, cuman satu garis doang yang lurus, ya kan? Berarti kita bakal bisa mencari maksimum dan minimum dari soal ini. Semua ini pasti ketemu dari di dalam ini, gitu. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya dia open set, misalnya dia open set sampai ke atas ke sini, ya kan? Dia terbuka sampai keluar. Solusinya itu bisa yang berada di luar dari kuadran ini. Berarti kan dia bisa sampai angkanya tak terhingga. Sehingga kita nggak bisa mendapatkan angka yang betul-betul mutlak adalah maksimal untuk mencari utilitas ini. Ya kan? Sehingga kalau kita mengikuti teorema Bolzano-Weierstrass ini, jika kita memiliki satu set yang kompleks seperti ini, yang bounded dan juga close, ya kan? Maka, ya kan, maksimum dan minimumnya akan terdapat di dalam set ini, akan berada di dalam fungsi ini, ya kan? Nah, berarti kita udah tahu nih, sudah pasti akan ada solusi. Dan sekarang kedua, dia minta untuk cari solusinya. Untuk mencari solusinya, kita kita ketemu lagi sama Lagrange equation. Jadi, kita balik lagi ke Lagrange equation ini sama dengan pasti paling pertama kita tulis dulu objektif functionnya yaitu maksimum X1 plus X2. Berarti ini jadinya X1 plus X2. Di sini terus kita langsung min lambda dikali sama kita di sini ada fungsi yang ini X1 pangkat 2 plus X2 pangkat 2. Ini lebih kecil sama dengan 100. Kita tinggal tulis aja semuanya. X1 pangkat 2 plus X2 pangkat 2. Ini min 100. Ini yang ini gue pindah ruas ke kiri dia punya 100-nya. Ya kan? Terus tinggal bikin turunan dari masing-masing ke X1, ke X2, dan juga ke lambdanya ya. Berarti turunan terhadap X ini berarti jadinya X1 berarti X1-nya jadi 1 min di sini berarti jadinya 2 lambda. 2 lambda X1. Ya. Ini bakal sama dengan 0, ini first order conditionnya. Terus untuk yang X2 ini jadinya sama juga 1 min 2 lambda X2 ini sama dengan 0. Terus untuk turunan dari ke lambda ini sama dengan ya tinggal tulis dia punya budget constraint aja sih guys. Min 100 seperti ini. Nah, kita udah tahu dia bentuknya seperti ini. Ini kan sama dengan 0. Kita bisa cari X1 dan X2 in terms of lambda. Ya. Berarti kalau kayak gini kan ini jadinya 2 lambda X1 sama dengan 1 ya. Berarti X1 ini jadinya sama dengan 1/2 lambda. Untuk yang X2 juga sama. 2 lambda X2 sama dengan 1 X2. X2 ini juga sama dengan 1/2 lambda. Ya.
Karena kita udah tahu kedua ini, kita bisa masukin ke dalam kita bisa masukin ke dalam kendala kita, ya kan? Berarti di sini tinggal bikin sama dengan ini kan sama dengan nol ya. Berarti ini tinggal 1/2 lambda pangkat 2 plus 1/2 lambda pangkat 2 sama dengan 100. Ya, berarti sekarang kita juga bisa langsung tambahin aja. Ini berarti kan 1/2 lambda pangkat 2 kan berarti 1/4 ya. 1/4 lambda pangkat 2. Berarti ini jadinya 2 kali 1/4 lambda pangkat 2 sama dengan 100. Berarti 1/4 lambda pangkat 2 sama dengan 50, ya kan? Berarti di sini lambda 2, ini berarti jadinya, ya lambda pangkat 2 ini bakal sama dengan 1/200, dan lambdanya ini bakal sama dengan 1/akar 200. Ya, kita udah dapat lambdanya sama dengan 1/akar 200. Ini berarti ini bisa ditulis lagi 1/10 akar 2. Terus karena kita tahu X1 X1 sama dengan X2 sama dengan 1/2 lambda. Oke, tadi kita tinggal input aja hasil ini ke dalam sini. Ini berarti 1/2 kali 10 akar 2. Ya, ini nanti bakal jadi sama dengan 5 akar 2. Dapat deh hasilnya untuk maksimalisasi. Dan untuk dia punya utility-nya, ya kan, kita kan juga dicari solusinya. Kita udah dapat X1 X2-nya, berarti untuk utility-nya maksimum, ini sama dengan tinggal 5 akar 2 tambah 5 akar 2. Hasilnya jadinya 10 akar 2. Dan dengan begitu, kita udah menyelesaikan nomor 4 untuk yang real analysis. Gitu deh, guys. Jadi ini memang real analysis agak berbeda ya. Tapi eh, untuk yang ketentuan-ketentuan seperti ini, just keep in mind aja untuk ditulis di cheat sheet supaya bisa ya, maksudnya biar tahu lah kita perlunya apa, kita bentuk-bentuknya seperti apa, ketentuannya seperti apa aja supaya kita nggak kelupaan juga ya. Oke deh, dengan begitu eh thank you banget udah dengerin pembahasan soal gua hari ini. eh Semoga kalian UASnya ini bakal nilainya bagus-bagus. Semoga mengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan ini. Sekali lagi, thank you udah dengerin guys. Bye-bye.